Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang ada di kelas 11, hari ini kita akan belajar tentang materi yaitu teks prosedur. Nah, teks prosedur ini sebetulnya adalah materi untuk semester 1. Karena berhubung kita semua baru saja pulang dari kegiatan PKL atau Prakrin, maka untuk bahasa Indonesia akan kita mulai dari semester 1 bab yang pertama. Bab yang pertama ini kita akan membahas tentang masalah teks prosedur. Nah, di sini ada prosedur tentang mendisiplinkan kerja. Apa itu maksudnya? Tapi sebelum membahas tentang itu semua, mari kita simak apa saja yang harus kita kuasai dalam bab yang pertama ini. Yang pertama adalah mengonstruksi informasi dalam teks prosedur. Berarti pada bagian ini kita semua dituntut untuk bisa memahami apa saja informasi yang terkandung di dalam sebuah teks prosedur. Nah, tuh. Yang kedua adalah merancang pernyataan umum dan langkah-langkah dalam teks prosedur. Pernyataan umum dan langkah-langkah ini sebetulnya bagian dari struktur teks prosedur yang akan dibahas pada bagian yang ketiga atau yang C. Ya, menganalisis struktur dan pembahasan teks prosedur. Nah, di bagian yang ketiga ini selain sudah bisa mengenali pernyataan umum dan langkah-langkah, kita juga dikenalkan dengan unsur kebahasan apa saja yang terkandung di dalam teks prosedur. Yang berikutnya atau yang keempat adalah kita mulai bisa mengembangkan teks prosedur, dan yang terakhir melaporkan kegiatan membaca buku. Nah, fokus kita pada kegiatan kali ini atau yang pertama adalah mengonstruksi informasi dalam teks prosedur. Tetapi sebelum kita bisa mengonstruksi informasi dalam teks prosedur, tentu kita harus tahu apa itu definisi teks prosedur. Dan yang kedua, apa sih ciri-ciri teks prosedur? Dan yang terakhir, kita sudah mulai bisa langkah-langkah dalam penulisan teks prosedur. Oke, sekarang kita mulai membahas secara definisi dulu. Nah, apa sih definisi dari teks prosedur itu? Nah, teks prosedur adalah teks yang menjelaskan langkah-langkah membuat atau melakukan sesuatu. Teks prosedur ini biasa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari sebetulnya. Seperti ketika kita membuat makanan atau minuman instan. Di balik kemasan dari makanan atau minuman instan itu selalu ada langkah-langkah membuat produk tersebut, ya, mulai dari awal sampai produk tersebut menjadi atau siap disajikan. Tetapi berbicara tentang teks prosedur tidak hanya masalah makanan atau minuman, sebetulnya banyak sekali kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari yang ada kaitannya dengan prosedur. Misalnya bagaimana prosedur kita sebagai seorang dewasa dalam mengurus KTP, misalnya seperti itu, atau mengurus SIM, atau mengambil uang di bank, atau mentransfer uang, misalnya seperti itu, dan sebagainya. Dan tentunya ini kalau kita pelajari dengan baik, kita bisa karena berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari, ya kita sebetulnya tidak terlalu kesulitan untuk pada teks prosedur ini. Yang berikutnya adalah ciri-ciri teks prosedur. Nah, ciri-cirinya sendiri itu ada 6. Yang pertama berisi langkah-langkah, pasti ya, prosedur namanya saja menyusun langkah-langkah di dalamnya. Yang kedua informatif. Informatif itu maksudnya teks prosedur itu disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami dengan baik. Ya, kalau kita membuat mie instan, kalau kita baca petunjuknya pasti kita langsung tahu meskipun kita belum pernah memasaknya sebelumnya, misalnya gitu. Yang ketiga rinci. Rinci itu jelas, step by step bahasa Inggrisnya gitu, atau langkah demi langkahnya itu selalu terstruktur atau jelas mulai yang pertama sampai yang terakhir. Yang keempat objektif. Objektif itu di sini maksudnya kita itu jelas membuat apa. Jadi misalnya di dalam kemasan itu isinya kopi, ya pasti isinya kopi, ya tidak mungkin berisi produk yang lain, kan seperti itu. Yang kelima menggunakan syarat atau pilihan. Di dalam teks prosedur itu selalu ada pilihan. Artinya ketika kita melakukan langkah tersebut dengan benar, maka akan dihasilkan tujuan yang
jelas. Artinya ketika kita membuat mie instan misalnya gitu, kalau step by step atau langkah demi langkahnya dilakukan dengan benar, maka tujuan kita dalam membuat produk tersebut akan tercapai. Yang terakhir, kalimatnya jelas, logis, dan singkat, pasti ya. Teks prosedur itu tujuannya untuk melakukan sesuatu dengan mudah ya. Tujuan dibentuknya teks prosedur itu seperti itu, supaya kita bisa memahami apa ini, benda apa ini, lalu langkah-langkahnya seperti apa, bahan yang harus kita siapkan apa, sehingga menjadi apa. Nah itu, tapi jelas, logis, dan singkat. Nah, berikutnya adalah kita sebetulnya sudah mulai nih untuk dikenalkan bagaimana sih langkah-langkah dalam menulis teks prosedur. Langkah-langkahnya itu yang pertama adalah menentukan topik ya, mau membuat apa ya, misalnya mau membuat robot misalnya gitu. Berarti apa yang harus saya siapkan, apa yang harus saya ketahui di dalamnya, dan sebagainya. Yang kedua adalah mengumpulkan sumber informasi. Ya, informasi itu bisa kalian dapatkan dari mana saja. Kita sudah hidup di dalam era yang digitalisasi, artinya kita sudah sangat mudah sekali menggali banyak informasi dari berbagai bidang. Tentunya memanfaatkan gawai atau handphone atau telepon seluler masing-masing. Yang ketiga, mengembangkan informasi. Nah, kalau sumber informasi yang sudah didapat ya bisa kita kembangkan lebih baik. Makanya di luaran sana banyak sekali orang-orang kreatif. Kenapa? Karena ketika seseorang menemukan informasi yang sudah didapatkan, maka informasi yang sudah didapatkan akan dikembangkan menjadi lebih baik. Tidak heran kalau di luar sana banyak sekali kedai-kedai kopi, misalnya seperti itu. Kenapa di luar sana banyak sekali kedai-kedai kopi? Karena jelas di internet banyak, di YouTube banyak bagaimana cara kita membuat kopi susu, misalnya gitu, kopi susu gula aren, kopi susu taro, atau kopi susu stroberi dan sebagainya. Karena di YouTube banyak. Orang di luar sana juga kreatif, tinggal dimodifikasi, dia bisa mengembangkan informasi yang didapat. Oke, yang terakhir tentunya kalau sudah mengembangkan informasi, kita bisa menyusun teks prosedur. Langkah-langkah ini sebetulnya sangat mudah, tetapi ini secara teoritis saja. Tetapi prakteknya sekali lagi ya membutuhkan keuletan. Namanya saja teks prosedur, ada beberapa tahap yang harus kita capai. Oke, itu setidaknya kita sudah tahu beberapa hal tentang teks prosedur, seperti pengertian teks prosedur ya, cara definisi. Teks prosedur itu ini ya. Teks prosedur itu erat kaitannya dengan kehidupan saya sehari-hari. Berarti sebetulnya ini tidak terlalu sulit. Dan ciri-ciri teks prosedur apa saja ya, kita tahu bahwa teks prosedur itu berisi beberapa ciri yang harus kita pahami, karena teks prosedur ini jelas berbeda dengan teks-teks yang lain. Dan yang terakhir, langkah-langkah praktis ya, saya menyebutnya seperti itu, langkah-langkah praktis dalam menulis teks prosedur. Ini nanti ketercapaian terakhir ketika kita sudah mencapai akhir dari materi ini. Itu saja yang bisa saya simpulkan, bisa saya jelaskan tentang materi ini. Kita akan bertemu lagi pada materi selanjutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.